Siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tangan. Wow. Siapa yang baru hadir sesi hari ini, sesi keempat? Angkat tangan. Ada yang baru datang hadir sesi pertama? Pertama kali? Enggak ada? Hah? Malu? Oh, Fata. Waduh, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Nggak apa-apa ya. Nggak disuruh di depan, mau ke depan nggak? Oh enggak. Oh enggak ya, oke. Soalnya nggak ngaku sih. Yang dua kali hari ini dan kemarin, puji Tuhan. Dua session, tiga session, tiga sesi, empat sesi, yang empat-empatnya hadir. Wow, 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 luar biasa. Siap diberkati Tuhan, siap masuk lebih dalam kenal Tuhan, siap mengalami Tuhan lebih dalam lagi dari kemarin. Wow, sesi ini sesi yang spesial. Spesialnya kalau martabak pakai telur. Beli martabak yang mahal pakai telurnya lebih banyak. Ya, spesial ketika saudara masuk dalam satu lingkungan yang mungkin dikatakan VIP, very important person. Mungkin kita berada dalam situasi yang biasa-biasa dalam kehidupan kita, dalam relasi dengan orang, situasi dalam pekerjaan, dan banyak hal kita menjadi biasa-biasa. Saya mau katakan hari ini Tuhan tidak mau engkau biasa-biasa. Tuhan mau spesial dengan kau. Tuhan mau bicara dengan kau pribadi dan private. Ada banyak hal kita tidak bisa mengalami itu. Kenapa? Saudara, firman Tuhan hari ini, satu perkataan yang ketika saya berdoa, Tuhan, apa? Saudara, banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab dalam kehidupan kita. Ada banyak pertanyaan yang tidak kita tahu jawabannya. Kenapa terjadi dalam kehidupan kita? Dalam pertumbuhan kita, studi kita, keluarga kita, bahkan bisnis kita, banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan saudara, firman hari ini, saya mau katakan satu judul, Jesus is the answer. Jesus is the answer. Yesuslah jawaban setiap pertanyaan dan kebutuhan kita. Saudara, dari mana ketika saya tanya Tuhan kenapa? Saudara, Tuhan katakan hari ini, sesi keempat ini, kehadiran Tuhan akan lebih kuat. Tuhan ada di sini. Tuhan ada. Aku berdiri di tengah-tengah. Kalau saudara merasakan dengan roh saudara, dengan atmosfer saudara hubungan dengan Tuhan, dalam doa pujian penyembahan yang kalian alami, dengan sungguh-sungguh, kalian akan merasakan yang beda. Satu kejadian dalam ayat firman Tuhan Yohanes pasal 11 katakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudara, Marta katakan, ketika Lazarus saudaranya sakit, Tuhan, Lazarus sakit. Saudara, info sudah diberikan, dia berharap, Marta berharap Tuhan datang dan sembuhkan jama Lazarus menjadi sembuh. Singkat cerita perjalanan hidup Marta dan Maria yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus tidak hadir, tidak datang. Dan firman Tuhan katakan dia sengaja, Yesus Tuhan kita sengaja, dia tinggal beberapa lagi seolah tidak peduli. Seolah-olah tidak bergerak. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab permintaan. Singkat cerita, Lazarus dari sakit menjadi mati atau meninggal. Saudara sedih ke Marta? Sedih.
Ketika Lazarus mati 4 hari lewat. Sudah lewat 4 hari. Mayatnya sudah berbau, sudah masuk kubur. Yesus datang. Marta katakan, Tuhan, kalau engkau ada di sini waktu itu, 4 hari lalu, Lazarus tidak akan mati. Setelah Marta katakan itu, dia panggil Maria. Maria ini adalah seorang pribadi yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, minyak narwastu. Dan bahkan dia berlutut di kaki Tuhan, meminyaki dengan rambut wanita itu yang rambut adalah mahkota wanita. Dia mengasihi Tuhan dengan duduk, sampai muridnya bilang semua berkata, "Hei Maria, ngapain kamu? Itu minyak wangi harusnya dipakai di badan, kenapa di kaki Tuhan? Hei Maria, engkau boros, itu bisa buat orang miskin, buat makan macam-macam." Saudara, singkat cerita, Maria yang mengasihi Tuhan ini, Tuhan katakan, kamu jangan protes. Tradisi orang Yahudi ketika orang masuk dalam pintu rumah, ada seorang yang membasuh seorang yang lebih rendah. Karena suasana di padang gurun, di situ banyak debu, kaki berdebu semua kotor. Seharusnya murid-murid melayani gurunya, waktu masuk ke pintu membasuh kakinya, suatu tradisi yang harus dilakukan orang Yahudi untuk orang yang lebih dihormati, dihargai sebagai guru dan Tuhan. Tuhan katakan, sejak aku masuk, engkau tidak basuh kakiku. Tapi Maria sejak aku masuk, dia membasuh kakiku dengan minyak narwastu yang mahal, yang mungkin nilainya puluhan juta. Gaji yang untuk mungkin yang bertahun, untuk tahunan dia beri untuk Tuhan. Dengan air mata dia terus menangis sambil membasuh kakiku. Tuhan Yesus katakan, orang ini sudah melakukan yang terbesar, yang terbaik buatku. Sampai Tuhan katakan, perbuatan wanita ini akan disebarkan setiap kali Injil diberitakan, dia akan ceritakan. Untuk itu, hari ini saya ceritakan seorang Maria. Saudara, saya tidak bercerita hari ini pada orang yang tidak kenal Tuhan. Mungkin sesi ini adalah sesi advance sermon. Bukan saudara yang bayi, baru lahir, baru bertaubat. Jadi kalau saudara mencerna firman Tuhan hari ini khotbah ini agak berat. Untuk orang yang mengasihi Tuhan selevel Maria, yang memberikan terbaik buat Tuhan, dan Tuhan katakan dia mempersiapkan penguburanku, kematianku, master planku. Ketika dia tahu master planku, Yesus datang untuk mati untuk seluruh dosa manusia. Saudara, pelajaran untuk Maria yang sudah mengasihi Tuhan, yang mau memberikan sesuatu buat Tuhan dengan bukan dengan sembarangan. Maria bukan orang level-level yang ikut Tuhan asal aja yang bertobat, enggak. Dia tahu kehidupan lama dosanya. Dia bersyukur kepada Tuhan, datang memberi yang terbaik. Sengaja waktunya diberikan, sengaja barang persembahan yang mahal diberikan, bukan yang sisa-sisa, bukan kita memberi persembahan kepada pengemis, bukan kepada orang yang kita say thank you, bukan orang yang kita hargai, tapi ini sangat dihargai. Satu persembahan gaji dia berbulan-bulan bahkan setahun diberikan untuk Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya tahu waktu, tenaga, bahkan dia dengan rambut yang dia hargai mahkota itu. Mana ada wanita di seluruh dunia seluruhnya masuk salon, kalau masuk salon ratusan ribu, jutaan. Oni aja 300 ribu, 325 ribu di grooming. Ya, sudah sayang-sayang, jangan keluar. Timi kalau si Oni keluar, udah di grooming 300 ribu sampai ceng lebih. Ya, sering kali saudara kita lebih menghargai yang lain. Tapi dia menghargai Tuhan rambut yang seharusnya mahkota wanita itu. Dia pakai melap kaki Tuhan yang kotor.
Kaki Tuhan yang mendekil. Itu bukti kasih kepada Tuhan. Pengabdian yang luar biasa. Dan bahkan Tuhan katakan dia tahu nih, aku akan mati, akan makin dikuburkan. Tahu dia master plan aku di dalam dunia, bahkan seluruh umat manusia. Orang ini wanita yang Tuhan ajar, yang minta Tuhan, tolong dong Tuhan, datanglah Tuhan. Lazarus, kakakku, saudaraku mau mati, datang. Saudara tahu kenapa Tuhan tidak datang? Kalau Yesus datang hari itu, Maria hanya mengalami kesembuhan Lazarus. Seolah Tuhan delay, seolah tidak jawab doa, seolah Tuhan tidak peduli, seolah Tuhan tidak mau dengar doa dan bahkan sepercuekan. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan delay, ketika Tuhan katakan tidak, kepada murid tidak. Tunggu, tunggu, dan tunggu. Pelajaran apa yang Maria ingin dapatkan? Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, tunggu, dia tidur. Lazarus tidur. Saudara, maksud Tuhan Yesus, dia tahu Lazarus mati. Maria tidak hanya mengalami kesembuhan yang biasa dilakukan Tuhan Yesus. Dia masuk dalam satu fase, satu dimensi, satu next level by faith, session, dan langkah iman. Maria mengalami mukjizat, saudaranya dibangkitkan. Suatu peristiwa yang besar, mukjizat dialami oleh Maria. Tuhan sedang mengajar orang-orang, mengajar kita untuk supaya kita melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Amin. Banyak kali Tuhan tidak jawab doa kita, kita menangis dan berkata, Tuhan kau tidak peduli. Seolah tidak dengar, kenapa saya berdoa Tuhan? Sekian lama tidak jawab Tuhan. Kenapa Tuhan seolah-olah ketika masalah sedang saya berdoa dengan sungguh berteriak, berdoa, berpuasa dan Tuhan tidak jawab. Kenapa Tuhan apa yang saya takutkan itu terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan proses hidupku, keluargaku, apa yang kau alami berat, apa yang kau alami tidak di luar kendali dan seolah Tuhan tidak ada. Hari ini kau mungkin berteriak, kau ingat ketika saya bicara begini. Tuhan katakan di dalam jemaat ini ada banyak yang seolah trust issue kepada saya. Misbelief kepada saya. Bahkan disappointed with me, kata Tuhan. Hari ini kami mengajar kalian bahwa kejadian yang pahit, seolah kejadian yang semakin buruk, worse problem. Kejadian masalah yang paling berat yang harusnya aku berseru kepada Tuhan menjawab. Kita lewat dan masuk ke dalam problem yang sangat berat, krisis dalam kehidupan kita, keluarga kita, bisnis kita, bahkan hidup kita, masa lalu kita yang pahit. Dan kenapa Tuhan? Saya harus lewat itu dengan baik-baik. Seperti Maria, Tuhan mau kita next level. Tuhan mau kita mengalami mujizat Tuhan yang lebih dari biasanya. Tuhan mau tahu di dalam doamu ada jawaban wait and see. Bukan yes. Tuhan itu ada. Tapi kadang-kadang Tuhan katakan wait and see. You can see the glory of God. Kau akan mengalami kemuliaan Tuhan setelah kau melalui fase. Kau belajar taat. Kau belajar percaya ketika masalah itu semakin berat kau alami dan seolah aku tidak ada, seolah aku tidak jawab doa dalam masa kehidupanmu yang pahit. Kenapa? Yang bertahun-tahun, kenapa suamiku begini, kenapa orang tuaku begini, istriku begini, kenapa? Tuhan mau jawab. Kau akan masuk dalam proses Tuhan yang naik lebih lagi. Masih tetap percayakan kau Tuhan ketika engkau mengalami masalah yang tidak dijawab Tuhan? Masih percayakah engkau kepada Tuhan ketika masalah yang berat dalam bisnismu terjadi dan engkau dipukul hampir jatuh dan engkau tidak bangun lagi? Masih engkau mengikut Tuhan dan melayani Tuhan,
Masihkah kau beri yang terbaik buat Tuhan dan tidak memberikan receh-receh kepada seperti pengamis, tukang parkir ketika kau beri hartamu? Apakah kau signifikan atau kau hanya just volunteer in the kingdom of God? Sesi ini berat. Kenapa? Ini kembali kepada desain Tuhan. Kembali kepada original design of God. Kembali kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam sesi ini saya harap kita mengalami mujizat dalam hidup kita bertemu dengan Tuhan hari ini di sini. Amin. Yang kedua, kadang-kadang kita tidak perlu mujizat Tuhan. Perubahan terjadi karena kita merubah hidup kita. Cara hidup kita yang kadang kita tidak mau berubah. Kita mau tetap sama pola hidup kita, karakter kita, cara kita datang berdoa, baca firman Tuhan, cara kita ibadah, cara kita melayani Tuhan. Yang kadang-kadang kita tidak mau berubah. This is me. This is I am. Inilah aku. Tuhan mau katakan hari ini, seperti Marta Maria, engkau melayaniku, engkau ikutku dengan alurku. Mulai berjalan, berdiri firman, berjalan dan pilih jalan yang benar dan tujuan hidupmu. Saya mau cerita pengalaman Tuhan pagi hari ini dan malam ini. Semalam saya pulang dari khotbah malam, saya naik mobil. Paha kiri saya sakit. Uratnya ketarik, paha kiri dalam. Saya cari koyo, udah kemalaman, udah gak ada. Jadi paha kiri kaki saya selalu ketarik dalam beberapa bulan ini. Itu sekali-sekali. Pagi ini saya dapat pengalaman yang indah sama Tuhan. Tadi saya berenang, gak berenang tapi saya stretching. Rupanya saudara, berapa bulan ini saya mengalami kelemahan kaki. Saya mantan atlet. Kaki saya dari SD kelas 5 sampai SMA kelas 2 itu dilatih oleh ABRI dan masuk klub bulu tangkis. Sampai masuk SMA 2 saya menjadi 8 besar di Jakarta Barat, Sangkatan RDBW. Ketika Tuhan panggil saya tinggalkan, saya gantung raket. Pelatih saya, lu gila. Bertahun-tahun latihan, lu gantung raket. Waktu ada Jakarta Barat, saya masuk 8 besar, single, dan semua klub saya, anggota klub saya, bulu tangkis semua sudah kalah, cuma saya masuk 8 besar. Dan saat itu Tuhan panggil saya bilang, saya gantung raket, saya menyerahkan hidup pada Tuhan. Ada banyak saya tinggalkan untuk kembali kepada desain Tuhan. Singkat cerita pagi ini saya stretching. Tuhan ajarkan saya, kadang-kala kita salah, kita sakit. Itu karena kita salah tidak tahu. Tuhan menciptakan kita, tubuh kita, semua hidup kita dalam desain Tuhan. Saudara, kalau telapak kaki kita, itu ada telapak-tapak yang seperti yang ketujuh. Artinya apa? Inilah harusnya kita berjalan, kaki kita menapak sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Dan tumpuan dengkul ini ada penumpu. Jalan kita akan kuat dan enak. Selama ini saya salah, saya selalu jalan dengan jinjit. Atau kaki kiri yang bagian dalam kiri ini akan lebih. Semalam kenapa saya tahu kenapa ya sakit ya. Saya duduk di mobil, saya duduk sebelah paha saya menapak kanan. Jadi kiri saya ini tidak menapak dan ini uratnya ketarik. Jadi saya stretching tadi pagi, urat sebelah kanan. Cara jalan saya mulai menapak begini. Saya baru tahu belajar ketika mama saya operasi 2 lutut. Dia katakan cara berjalan, napak dulu, baru begini. Seringkali kita jalan begini.
Kalau yang jalan begini biasanya kaki depannya lebar. Dan biasanya urat di bagian sini akan ketarik. Dan kalau saya jalan bagian begini, urat paha bawah dalam ketarik. Dan tidak bertumpu dengan pas. Saudara, seringkali kita berjalan tidak pada porsi yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Menyebabkan sakit. Banyak kali desain hidup kita yang Tuhan ingin cara berdiri kita salah. Cara jalan kita salah. Tujuan kita salah. Jalan yang kita pilih salah. Kalau kau tahu desain Tuhan untuk hidupmu kembali. Hari ini saya disembuhkan bukan mujizat, tapi Tuhan ajar saya. Ada banyak pola hidupmu, cara berdiri, cara berjalan, tujuan hidup. Engkau akan masuk dalam rancangan Tuhan dan naik level. Seringkali kita tidak mau berjalan menapak dengan desain Tuhan. Kita berdiri harusnya firman Tuhan. Dan kuat otot-otot kita dan tulang kita menumpuk kaki kita bisa berdiri tegak. Seringkali kita pengkol, jalan terpengkol-pengkol. Saya berapa bulan ini sulit mau naik tangga, turun tangga. Saya seringkali ajak Pak Edi, angkat tas saya, kenapa? Kalau saya turun jalan, tangga udah gak bisa pegang apa-apa. Sudah goleng. Kenapa? Saya salah menapak. Saya salah menapak begini, saya salah begini. Dan Tuhan kan disuruh belajar begini. Saudara, banyak kali kehidupan kita sakit. Banyak kali kita gak bisa berjalan dengan lebih cepat dengan Tuhan. Karena kita salah posisi berdirimu. Apakah posisi berdiri sesuai dengan desain Tuhan yang engkau panggil dalam hidupmu? Firman Tuhan dan bertegak menopang tulang-tulangmu. Firman itu menjadi bagian hidupmu. Ketika engkau menapak firman Tuhan dan janji Tuhan dalam hidupmu, maka engkau bisa berdiri tegak. Engkau bisa berjalan dengan kuat bersama Tuhan semakin jauh. Kalau engkau menapak salah berdiri, engkau bisa jalan, tapi terpingkal-pingkal. Hanya sedikit dan kau jatuh lagi dan loyo lagi. Dan kakimu terprecok. Tuhan ya, saya hari ini banyak hal. Cara engkau berdiri dengan desain Tuhan dalam hidupmu. Berjalan bersama Tuhan, pilih jalanmu. Tujuanmu menentukan hidupmu, mengubah hidupmu. Kalau engkau tahu cara itu, kata Tuhan, seperti Maria, dia menemukan aku dan mujizat, mengalami mujizat. Ada banyak kita melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Ada banyak kita jatuh bahkan karena kita tidak masuk. Seperti rancangan Tuhan, cara jalan dan berdiri kita dalam berjalan dan sampai tujuan. Ini bicara tentang banyak hal kehidupan kita, cita-cita kita, bahkan tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita? Seringkali saudara mungkin berjalan sekarang tertatih untuk menempuh masa depan. Karena kita tidak menapak dengan benar, berjalan dengan benar. Kalau engkau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, jangan harap. Engkau tidak bekerja sungguh-sungguh, jangan harap kau berhasil. Engkau tidak mendisiplin pola hidup, pola makan, jangan harap engkau bisa sehat. 2 tahun ini saya bertobat. Ya, 2 tahun lalu saya udah darah tinggi, gula naik, jantung saya sakit. Saya berkata, Tuhan, saya bertobat. Makan saya, exercise saya, mulai 2 tahun lalu saya member berenang. Hampir setiap pagi saya berenang. Timbangan saya 106, sekarang turun 90-an. Badan saya gombior, sekarang mulai terkikis lemak dikit-dikit. Lebih fit, walaupun masih sisa diabetes sekarang. Ya, kalau hamba Tuhan atau gembalamu berdiri, ini kasih karunia Tuhan. Kemarin cek gula masih sipe. Tensinya pesa, cepek. Wah, tapi saya walaupun buruk, jelek, sama agak ngantuk, tapi Tuhan terus memelihara saya. Ada banyak kehidupan kita harus kita rubah cara hidup kita. Bagaimana kita berjalan mengalami Tuhan?
Bagaimana kita mau jawaban-jawaban Tuhan? Kita harus belajar mendisiplin diri. Apakah engkau punya fondasi bertegak berdiri dengan porsi Tuhan? Mulai. Apakah engkau melalui ikut Tuhan dengan benar? Itu bukan bicara berapa lama kau melayani Tuhan, berapa lama ikut Tuhan. Apakah sudah bertobat, lahir baru, menyerahkan hidupmu sebelum kau berjalan lebih lanjut kepada Tuhan? Kalau engkau pending tangga pertama, mau dibaptis sulit, mau bergabung sulit. No, tidak ada next level dalam kehidupan imanmu. Kalau engkau studi tidak baik asal-asalan. Kalau engkau berbisnis bekerja asal-asalan, tidak akan mencapai target dan tidak bisa dibuat Tuhan menjadi spesial dalam kehidupanmu, dalam masa depanmu, dalam mungkin bisnismu, dalam keluarga. Bagaimana kehidupan awalmu dalam imanmu kepada Tuhan, next level engkau naik. Siapkan kau mengabdikan diri kepada Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan dan melayani Tuhan. Action. Ya, dalam kehidupannya. Dalam berbisnis studi, kalau engkau tidak punya action yang benar, memperlengkapi diri, belajar. Kalau engkau bekerja hanya diawasi, karena diawasi atasanmu, engkau tidak akan maju. Orang pekerja-pekerja yang bisa maju, dia bisa mengembangkan diri, bisa dirinya di push supaya next level, belajar lebih baik. Mungkin porsi pekerjaan siap terima lebih baik, lebih banyak daripada yang lain. Engkau bisa satu saat bisa naik next level karena percayaan dari atasanmu. Tapi kalau hanya engkau komplain tiap hari, gajinya kecil, pekerjaan makin banyak, udah resign. Kalau engkau melayani Tuhan, seolah makin hari makin banyak, jangan harap next level. Kepercayaan Tuhan datang ketika kita mau belajar berubah, belajar memperkembangkan diri, stretch kehidupan kita. Aim, tujuan hidup kita. Kadang Tuhan tidak menjawab karena tujuan hidup kita salah. Untuk apa engkau bekerja? Aku ingin kaya. Ingin kaya boleh. Aku ingin berhasil boleh. Tapi berapa banyak kadang Tuhan tidak jawab, kenapa? Supaya apa? Supaya orang lihat saya, merendahkan saya nanti itu. Tunduk kepada saya. Saudara, tujuannya salah kan? Hanya membalas dendam. Kaya boleh? Boleh. Tuhan percayakan bisnis yang bagus boleh? Boleh. Posisi yang bagus boleh. Masalahnya untuk apa? Apakah dengan kekayaanmu, posisimu, orang akan melihat Tuhan dalam hidupmu dan melihat kehidupanmu yang semakin setia mengasihi Tuhan. Saya pernah cerita William Colgate. Seorang yang kerja di tukang sabun gagal berkali-kali. Dan akhirnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, seperti Yakub di Betel, dia tidur. Dia mimpi open heaven, langit terbuka dan malaikat turun naik. Kehadiran Tuhan malam itu, dia buat batu dan tempat dia menyembah Tuhan. Tuhan, aku akan menyerahkan hidupku kepadamu. Aku akan memberikan 1/10 uang persembahanku. Aku akan melayani Tuhan bukan di tengah kebelasan aku untuk diriku sendiri dan membangun kerajaanku sendiri. Saudara bisa searching di YouTube, di Google, William Colgate. Dari bawah dia bangun perusahaan. Sekarang saya tidak promosi ya, odol Colgate. Berkembang di mana-mana, dia punya perusahaan. Di seluruh dunia berbagai negara, asetnya luar biasa. Dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ketika dia pertama kali mimpi itu dan dia berkomitmen seperti Yakub bertemu dengan Tuhan, bersama Tuhan, aku menyerahkan hidupku bukan hanya menjadi hamba Tuhan. Aku menjadi pengusaha yang diberkati Tuhan dan melayani Tuhan.
Seumur hidupku aku bukan hanya kaya di dunia, aku mau kaya sampai kerajaan surga. Waktuku, talentaku, dan uangku aku berikan kerajaan surga. Saudara tahu William Colgate memberikan persembahan bukan 10%. Setiap tahun kemajuannya 20%, 30%, 40%, 50%. Semua penghasilan lo gila. Tapi saudara, Tuhan melipat gandakan perusahaannya ke berbagai negara sampai sekarang. Dia mendirikan yayasan misionari. Dia membangun gereja-gereja. Dia mendukung pengabaran Injil. Dia mendukung banyak pekerjaan Tuhan. Saudara, apa tujuan hidupmu di dunia ini? Ketika engkau duduk diam, mungkin kau punya harta, punya fasilitasnya, tapi hatimu sedang kosong. Tuhan sedang memanggil mari Tuhan. Tuhan katakan, I want you to be next level. I want you not only volunteer in my kingdom of God. Are you significant for my kingdom of God? Apakah kita hanya volunteer di kerajaan surga? Ya ibadah asal-asalan kalau sempat. Ya kalau persembahan saya kasih secukupnya Tuhan. Tuhan sedang mengupgrade engkau. Bukan kaya di dunia ini, sukses di dunia ini. Dan kau pulang surga, masuk gerbang. Lihat rumahnya di dunia hebat. Wah, posisi jabatannya hebat. Sampai masuk kerajaan surga, ya kelasnya kacung, rumahnya gubuk. Kenapa? Tujuan hidup kita hanya di dunia, sukses di dunia, memberikan waktu yang ada sisa-sisa. Waktu pelayanan kita, pemikiran kita hanya memajukan perusahaan kita di dunia dan kerajaan kita sendiri di dunia ini. Perusahaan kita, relasi kita yang bangun di dunia sukses luar biasa. Tapi tidak pernah memikirkan kerajaan Allah. Maukah engkau, walaupun kau miskin di dunia ini, sulit dunia, engkau masuk kerajaan surga, engkau signifikan, engkau dihargai Tuhan. Para malaikat memberikan karpet merah dalam hidupmu. Engkau punya rumah yang berkali lipat megah, gedung yang bertingkat. Karena dengan air mata engkau melayani Tuhan, dengan keringatmu, dengan air itu untuk Tuhan membangun kerajaan Tuhan. Engkau signifikan memberi hidupmu, talentamu, bahkan hartamu untuk Tuhan. Colgate tidak pernah miskin sampai sekarang. Dia beri yang terbaik buat Tuhan. Kehidupan kita, jatuh bangun kehidupan kita. Tuhan mau tempah hidup kita. Rahasia pertama, kita harus tahu kenapa kita harus melayani Dia. Kenapa kita harus maksimal buat Tuhan. Mengapa kita harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup buat Tuhan, hidup buat dunia, hidup buat keluarga yang baik. Tapi prioritas nomor satu Tuhan. Yohanes 11:46. Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Setiap masalah apapun kita, setiap kondisi kita, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita kayak Yesus mendengar kabar itu, Yohanes 11:46. Ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita pertanyaan kita tidak terjawab. Kenapa kita harus kalah? Kenapa kita harus mengalami yang tragis dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus mengalami pengalaman yang pahit, yang bertemu hari-hari orang yang mengecewakan, hari-hari orang-orang yang
sangat tidak kita sukai. Kita harus berhadapan dengan masalah yang tidak berhenti. Dan banyak hal kita harus mengalami hal yang tidak enak. Dan seolah Tuhan tidak menjawab. Tuhan mau katakan, di tengah kita meragukan Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan membuat segala sesuatu berlalu dan seolah terlambat dan terlambat. Seolah bertubi-tubi dan tidak pernah stop ketika kita bilang. Tuhan menyatakan dia punya kendali. Dia punya master plan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kita tidak mau, Tuhan tidak mau supaya kita menjadi childish Christian. Saudara anak kecil minta permen, merengek-rengek, kasih permen. Enggak. Giginya udah bolong semua, orang tua yang baik. No. Say no. Ya, diajar sikat gigi yang benar, makanan yang sehat, dia dapat bertumbuh menjadi dewasa. Banyak orang Kristen minta permen terus, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tuhan jawab ya. Setiap doa ada permintaan list 1 sampai sekian. Tuhan aku mau ini. That is childish Christian. Mature Christians say, God, what do you want me to do for you? What do you will? Tuhan, ketika ke pagi hari Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku hari ini? Ketika saya studi, ketika saya bekerja, ketika saya mau melakukan hal ini, Tuhan Kau mau apa hari ini? Bertemu dengan siapa? Apa yang harus saya lakukan? Apa saya katakan? Ketika kau sedia setiap hari melakukan itu, God will guide you. God can make you for the next level. Tahukah engkau, dalam hidupmu, dalam hidup kita semua, Tuhan sudah berikan master plan dan blueprint yang tidak harus kita bangun sendiri. Tujuan kita adalah kita tahu didesain oleh Tuhan. Menemukan setiap tapak, setiap jalan, setiap langkah, setiap step dalam hidup untuk naik bersama dengan Tuhan. Hidup kita, kepada siapa teman hidup kita, kapan kita berkeluarga, di mana kita harus tinggal, di mana kita harus bekerja, dengan relasi siapa kita. Kalau kita tahu Tuhan sudah ada master plan, blueprint untuk kita. Masalahnya, kapan kau datang bertumpu di kaki Tuhan? Mengapa kita tidak mengalami Tuhan? Karena seringkali kita tidak mau masuk dalam rancangan Tuhan. Duduk diam, dengar menantikan Tuhan, bahkan berjalan sesuai dengan kedesain Tuhan. Padahal Tuhan ada setiap hari menunggu. Saudara pernah dengar ilustrasi seorang yang sedang bekerja sibuk banyak pekerjaan meja tumpuk. Saudara, Tuhan Yesus sedang nongkrong duduk melihat. Kapan kau bertanya kepadaku? Engkau sedang sibuk dalam masalah kehidupan. Engkau tidak pernah melibatkan aku. Engkau tidak bertanya, tidak berdoa, tidak tahu. Saudara, orang banyak yang seperti itu. Bukan Tuhan tidak mau campur tangan dalam kehidupanmu. Engkau tidak menyiapkan waktu untuk Tuhan. Engkau tidak bertanya kepada Tuhan. Engkau tidak izinkan Tuhan untuk terlibat dalam kehidupanmu, masa depanmu, bisnismu. Banyak orang Kristen menyedihkan dan berkata, Tuhan Kau tidak ada. Tuhan Kau tidak jawab. Tuhan Kau tidak berpengalaman. Padahal kita yang menutup diri. Padahal kita yang diam terhadap Tuhan, tidak minta Tuhan. Padahal banyak kali Tuhan mau angkat, mau bicara. Doa secukupnya supaya Tuhan terima kasih. Doanya makan tiap hari, Tuhan terima kasih, makan pagi, makan siang, makan sore, Tuhan terima kasih. Doa cuma untuk makan dan say thank you.
dan tidak tanya Tuhan. Pray is communication with God. Berdoa adalah kita bicara seperti Bapa kita. Ngobrol enak dengan teman kita. Ketika kamu melakukan itu, kau akan berbeda dalam hidupmu. Saudara pernah merasakan dicuekin orang? Saudara ada datang untuk menolong orang, dan orang itu sibuk sendiri, menganggap kita tidak ada. Apa rasanya? Saudara, seringkali Tuhan kita biarkan seperti itu dalam hidup kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu, seharusnya kita tahu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah delay dalam kehidupan. Kalau kita benar-benar menghargai Dia, mengizinkan Dia terlibat dalam kehidupan kita, mengizinkan kita untuk di-guide sama Tuhan. Seringkali kita mau bypass. Hal yang kedua saya ingin sampaikan. Siapa Tuhan kita? Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang master dari setiap permasalahan kita yang besar. Di masa yang tersulit, kasus yang terberat, Dia adalah jagoannya. Seringkali apa kita melibatkan Dia? Saudara, saya senang dengan ilustrasi Ford. Ford itu pembuat mobil Ford ya. Satu kali ada seorang yang beli mobil Ford yang tercanggih, semua mobil baru ini. Dia senang, harganya mahal, teknologi oke, dan paling canggih. Saudara, tiba-tiba dia sudah beli, dia senang, dia pakai, dia berjalan dalam mobil barunya sambil tengok kanan kiri dan semua yang ada. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya stop, berhenti. Waduh, mobil baru berhenti, stop, mogok. Dia sibuk, dia telepon, panggil montir kenalan dia, panggil semua, bakal bengkel resmi Ford. Datang montir berganti-ganti, mobil tidak jalan juga. Dia komplain, dia marah-marah. Mobil apa ini? Udah mahal, katanya terkenal, saudara. Masih pagi-pagi, montir dipanggil semua, nggak ada agen resmi yang bisa membetulkan mobil itu. Saudara, tiba-tiba di tengah pagi itu mobilnya terbuka dan mogok. Dia sambil kecewa, marah-marah. Saudara, seorang kakek tua jalan lari, ketemu mobil itu. Apa nih mobil? Mobil rongsokan, katanya mahal, teknologi canggih begini. Saudara, orang tua itu berkata, ada apa? Mobilnya mogok, mahal teknologi oke, montir semua pada nggak bisa. Ada apa? Dia bilang, coba boleh saya lihat? Ya boleh. Lihat, cukup. Dia kotak-katak gitu. Dia start, hidup. Ah, kok bisa hidup? Saya ini Ford yang ngarang, yang ciptain mobil ini. Ada tombol yang bisa mati sendiri, otomatis. Dia jalan. Saudara tahu, sering kita berjalan, kita pilih teknologi, kita pilih barang, kita berjalan dengan segala sesuatu dengan branded. Kita berjalan dengan kemampuan kami sendiri. Ada saatnya kehidupan kita stuck. Kehidupan kita semakin terpuruk dan jatuh. Saudara tahu, yang siapa yang bisa membetulkan saudara? Hanya Tuhan pencipta Anda. Seringkali kita punya masalah yang problem paling berat, kita cari kanan kiri pertolongan.
depan belakang semua. Saudara, buntu dan makin buntu. Saudara, siang hari ini bertemulah dengan Tuhan yang mendesain hidupmu. Bertemulah dengan Tuhan yang membuat hidupmu. Mungkin engkau tidak dimengerti bahkan oleh orang tuamu siapa engkau. Engkau tidak dimengerti oleh keluargamu. Tapi Tuhan tahu siapa engkau dengan persis. Apa kelemahanmu? Apa kelebihanmu? Seringkali kita minder, aku kelemahan begini. Kok tubuhku begini? Kok aku gak seperti dia? Wait. Tuhan desain engkau. Tuhan yang menciptakan engkau. Orang boleh menghinamu. Orang boleh menjelekkan, tapi jangan lupa yang membuat engkau itu Tuhan. Dengan mulia dan sangat mulia. Apapun kekuranganmu, kau pasti ada kelebihan dari Tuhan yang tidak mungkin kau belum ketemu hari ini. Mungkin kau tidak garap, kau sibuk melihat kelemahanmu, kau sibuk melihat kekuranganmu, kau sibuk dengan orang-orang yang menjelekkanmu. Siang hari ini, Tuhan mau kau menjamahmu, bahkan mujizat sekalipun kau alami.